Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan seperti yang bisa terlihat di sini memiliki beberapa struktur dan bagian. Nah, struktur sel tumbuhan merupakan satuan dasar yang menyusun organisme. Istilah sel pertama kali digunakan oleh Robert Hooke pada saat menguraikan pertemuannya mengenai tekstur gabus dan lensa pembesar. Teori sel yang dikemukakan oleh Sheldon dan Schwann menyatakan bahwa sel merupakan satuan fundamental dari fungsi dan struktur dalam semua benda hidup. Semua bentuk kehidupan, hewan, tumbuhan, maupun mikroba terdiri atas sel-sel dan sekresinya. Dan sel-sel hanya berasal dari sel-sel yang telah ada. Setiap sel mempunyai kehidupannya sendiri selain peran integrasinya dalam organisme multisel. Baik teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf saya tadi belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Akbar Maulana dengan NPM 241302472 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2024 kelas B. Baik, saya akan melanjutkan tadi sampai dinding sel, yaitu seperti yang bisa kita lihat di sini, dinding sel juga memiliki beberapa struktur seperti sel tumbuhan tadi. Nah, dinding sel adalah adanya dinding sel pada tumbuhan membedakan dengan sel hewan. Dinding sel tumbuhan di sebelah luar protoplas merupakan bagian sel yang bersifat mati, berfungsi menentukan bentuk sel dan tekstur jaringan sebagai pelindung dan penguat protoplas. Dinding sel yang masih muda itu masih tipis, maka semakin dewasa, dinding sel tersebut semakin menebal. Berdasarkan perkembangan dan struktur jaringan tumbuhan, dinding sel mempunyai 3 bagian pokok, yaitu substansi intraseluler atau lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Sebagian besar sel memiliki lamela tengah dan dinding primer, sedangkan dinding sekunder hanya terdapat pada sel-sel tersebut. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan tentang lamela tengah. Nah, lamela tengah ini terdapat di antara dinding primer dari 2 sel yang berdekatan. Merupakan perekat yang mengikat sel secara bersama-sama untuk membentuk jaringan, terutama terdiri dari persenyawaan pektin, campuran Ca dan Mg pektat, enzim pektinase, dan bahan-bahan kimia yang dapat melarutkan pektin, menghancurkan jaringan menjadi sel-sel yang terpisah. Proses ini disebut maserasi. Pada jaringan yang berkayu, lamela tengah mengandung lignin. Baik teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.